Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini saya pengampu materi tahfidzul Quran di kelas 8. Nama saya Ummu Habibah, biasanya anak-anak manggil Mbak Ummu atau Bu Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang saya sayangi, yang saya hormati, di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tahfidzul Quran terlebih dahulu. Jadi karena di sini saya yang mengajarkan tahfidz Al-Quran, saya akan meminta anak-anak untuk mempersiapkan apa saja yang diperlukan ketika materi pelajaran saya. Yang pertama adalah Al-Quran pojok. Itu anak-anak sepertinya kelas 1 itu sudah membawa itu Al-Quran semuanya, nggih. Terutama yang dari pondok itu sudah, seperti Bukhara itu penerbitnya. Yang mana satu halaman itu terdiri dari 15 baris. Itu. Yang kedua, anak-anak harus mempersiapkan buku tulis, karena nanti di pelajaran saya anak-anak harus nulis. Yang pertama adalah di pelajaran saya nanti ini kelas 2 harus selesai juz ammanya, karena kelas 3 yang program non tahfidz itu nanti surat-surat penting yang diampu oleh Pak Huda, pengampunya Ustadz Miftahul Huda. Kalau sekarang saya tugasnya dari sekolah, anak-anak harus selesai juz 30. Jika anak-anak yang non tahfidz sudah selesai juz 30, maka mulai sekarang menghafalkan surat-surat penting, dimulai dari surah Yasin dulu. Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, As-Sajdah, Ad-Dukhan, nanti terakhir ada Ar-Rahman. Lah, anak-anak sekarang akan saya kasih tugas seperti ini selama di rumah, ya. Jadi anak-anak menulis seperti ini nih: tanggal, bulan, tahun, hafalan, tanda tangan. Selama di rumah ini saya minta tolong tanda tangan orang tua. Jadi anak-anak mulai terhitung dari besok ya akan harus menulis seperti ini di buku tulis. Jadi di buku tulis yang bagian kiri itu nulis ini pendapatan hafalan, yang bagian kanan nanti untuk nulis materi tajwid ataupun terjemahan ayat. Lah, ini anak-anak ditulis sekarang tahfidz ataupun non tahfidz. Kalau yang anak-anak program tahfidz itu kan sudah ada buku setorannya, itu harus ditulis lengkap ya. Nanti kalau sudah masuk kelas akan saya cek, semua kelas juga begini. Jadi anak-anak harus mulai dari sekarang itu harus menulis, menghafalkan dari surah An-Naba misalkan. Di sini nanti anak-anak tulis An-Naba, tanggalnya tanggal berapa, besok tanggal 20 bulan 7 2020. Hafalannya misalkan surat An-Naba. Terus di sini tanda tangan orang tua. Anak-anak nulis, misalkan hari ini anak-anak An-Naba dapat 10 ayat lah, ditulis di sini. Paham nggih semuanya? Itu tugas dari saya. Tugasnya enak, tugasnya membaca Al-Quran dan mengaji. Lalu untuk berikutnya, anak-anak ini kan tugas harian. Ada tugas untuk sampai nanti semester ini menerjemahkan ayat. Jadi anak-anak menerjemahkan ayat dari surah Al-Zalzalah sampai An-Nas. Itu dihafalkan pelan-pelan ya, yang dihafalkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, misalkan apabila bumi telah digoncangkan
dengan goncangan yang dahsyat. Nah, digoncangkan dengan kayak gitu, itu dihafalkan. Nanti ketika masuk kelas bisa disetorkan ke saya hafalan terjemahnya. Itu kenapa saya meminta anak-anak menghafalkan terjemahan, supaya kalau sholat anak-anak bisa memahami. Misalkan baca Al-Ikhlas itu apa artinya, selama ini kan nggak paham toh, hanya baca saja, supaya bisa lebih meresapi makna dari Al-Quran. Sudah, itu tugas dari saya, jadi menulis hafalan sama menerjemahkan ayat. Jangan, ini anak-anak tugasnya jangan ditumpuk, jadi setiap hari nggih, kayak menerjemahkan ayat itu sehari dihafalkan, misalkan 3 ayat, 2 ayat dibaca ulang-ulang gitu nggih. Misalkan qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, misalkan kayak gitu, itu dihafalkan setiap hari anak-anak. Nanti lama-lama akan terbiasa. Sudah. Lalu saya akan menjelaskan tentang cara-cara menghafalkan Al-Quran. Di situ anak-anak, ini pengalaman saya, panjenengan bisa mengikuti juga bisa tidak, karena menghafalkan kan harus pengalaman. Pengalaman saya menghafalkan itu dulu begini, harus binadzarnya lancar. Jadi kalau anak-anak baca belum lancar, belajarlah baca dulu. Bacanya harus lancar. Belajar baca dulu. Ini mumpung pandemi, monggo di rumah sambil belajar ke bapak ibu atau ustazah yang dekat, kan boleh. Misalkan pakai mengikuti physical distancing kan boleh ya. Jadi anak-anak belajar sama ustazah-ustazahnya yang di daerah situ, belajar mengaji. Itu kalau saya anak-anak biasanya dalam satu halaman Al-Quran itu kan ada 15 baris nggih. 15 baris. Misalkan seperti ini nih kan. Ini kan ada 15 baris. Jadi kalau Quran menghafal itu ada 15 baris. Ini Qurannya per kata. Biasanya di sini tidak per kata, tapi ya hampir seperti ini sudah 15 baris. Kalau saya biasanya seperti ini anak-anak, saya baca ganjil. Misalkan dari falamma jahazahum sampai qalu ya ayyuhal aziz, saya baca ganjil. Misalkan dulu saya minimal baca 7 kali. Kalau metode menghafal saya 7 kali. Kayak gini dibaca 7 kali, sudah mulai ingat baru dibaca satu-satu, dihafalkan satu-satu. Misalkan ini ya, falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adzana mu'adhdhinun ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun. Nah seperti itu tuh diulang-ulang. Setelah dibaca 7 kali ini dihafalkan. Sudah hafal, ganti ayat berikutnya. Seperti itu. Sudah ayat kedua dihafal, ulang dari ayat pertama sampai ayat kedua, dan seterusnya. Itu metode saya menghafalkan Al-Quran dulu. Salah satu keberhasilan kami dalam menghafal itu seperti itu. Jadi anak-anak harus telaten ya. Kalau panjenengan tidak bisa satu halaman, ya satu halaman ini dibagi menjadi 3 bagian. Jadi 5 baris 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 dihafalkan per hari. Nah 1 hari 1 bagian, 2 hari 2 bagian, 3 hari 3 bagian. Jadi pas 3 hari dapat 1 halaman. Jadi saya mohon nanti yang anak-anak non tahfidz mid semester ini bisa selesai surat An-Naba sampai At-Takwir. Itu saja. Dan itu tadi cara-cara menghafalnya. Nanti di kelas akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Dan monggo anak-anak bisa tanya ke saya nanti di kelas bagaimana cara menghafalnya. Akan saya jelaskan sesuai dengan pengalaman saya selama menghafal. Dan saya dulu salah satu keberhasilannya bisa menghafal itu karena membaca arti. Jadi ketika ini misalkan ceritanya Nabi Yusuf, saya akan membaca itu artinya apa di sampingnya. Dan juga ada di sini kan di MTS ini kita diajari ilmu nahwu shorof, itu juga salah satu yang sangat mendukung dalam keberhasilan anak-anak semua menghafal Al-Quran. Oke, itu saja dari saya. Jadi diingat-ingat saya ulangi lagi. Tugasnya yang pertama adalah menghafalkan juz amma.
Kalau yang sudah hafal juz amma sudah selesai surat-surat penting dimulai dari surah Yasin. Nah, jika belum untuk semester ini dari An-Naba sampai At-Takwir mid semester, pertengahan semester. UTS nanti An-Naba sampai At-Takwir. Itu tadi setiap hari anak-anak cicil hafalannya. Jangan mau ujian baru menghafal, ya. Dan setiap hari harus dicatat. Misalkan An-Naba ayat 1 sampai 10 dicatat di sini. Ada tanda tangan dari orang tua, tidak boleh tanda tangan sendiri, nggih. Atau tanda tangan gurunya yang mendampingi. Yang kedua, anak-anak menghafalkan terjemahan ayat. Dimulai dari surah Al-Zalzalah sampai An-Nas. Lah, ini di PK sebagian anak-anak sepertinya sudah ada yang hafal itu. Kalau sudah hafal Al-Zalzalah sampai An-Nas, saya tambahin dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ngoten nggih? Sudah cara-caranya menghafal seperti tadi. Dan anak-anak yang paling penting adalah menghafalkan Al-Qur'an dengan tartil, ya. Kenapa dengan tartil? Pengalaman saya menghafalkan Al-Quran dengan tartil itu menjadikan hafalannya awet, tidak cepat lupa, tidak cepat lari-lari. Jadi start atau mulai menghafalnya dengan tartil. Misalkan anak-anak sekarang surah An-Naba, ya, dari tartil dengan tartil membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Seperti itu. Jadi menghafalnya anak-anak harus dengan tartil. Paham ya, Nduk? Dipraktekkan mulai sekarang, mudah-mudahan pandeminya bisa cepat berakhir dan kita bisa cepat bertemu kembali sehingga kegiatan kita semuanya bisa aktif kembali. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.